Shalom, renungan malam ini kita sudah masuk di edisi ke-20 dengan tema Perbaiki Mezbah yang telah runtuh. Kita dapat baca nanti di 1 Raja-Raja pasal 17 dan pasal 18. Sebagai ayat nats kita di 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Firman-Nya, kemudian berkatalah Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka datanglah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh itu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita belajar dari kisah Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan pasal 18. Di tengah bangsa Israel yang menjauh dari Tuhan, Elia tetap hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke sungai Kerit, Elia taat. Ketika sungai itu mengering dan Tuhan menyuruhnya pergi ke Sarfat, Elia juga taat. Ketaatan Elia membuatnya mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dia waktu di Sungai Kerit, dia makan didatangkan dari Tuhan, yaitu burung. Jadi Elia tetap dalam pemeliharaan Tuhan karena Elia taat. Dia suruh pergi ke Sarfat, berjumpa dengan seorang janda, Elia juga taat. Kemudian dalam pasal 18, Elia berhadapan dengan Raja Ahab dan para nabi Baal, di mana di Gunung Karmel. Nah, ini yang menarik di pasal 18. Kita tahu kalau yang perempuan janda itu yang Elia pergi, itu seorang janda itu dia udah nggak punya tepung, tapi dia juga melakukan taat pada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Dia tidak kekeringan, dia diberkati Tuhan. Bahkan anaknya yang hampir mati dikatakan disembuhkan, mujizat terjadi. Nah, kembali lagi mengenai Elia di Gunung Karmel. Apa yang dilakukan Nabi Elia sebelum api Tuhan turun dari langit? Yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 tadi kita sudah baca di awal. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mezbah melambangkan hubungan dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Tempat kita berdoa dan puji-pujian dan penyembahan. Tempat penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tempat mencurhat masalah-masalah kita ketika kita ada di mezbah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah berbicara sekali lagi tentang hubungan dengan Tuhan, yaitu tadi sudah dibahas, yaitu kehidupan doa, penyembahan, dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Hari-hari ini mungkin kita juga sedang runtuh. Saya nggak tahu runtuhnya apa, dan Bapak Ibu pun tidak tahu apa yang runtuh dalam hidup saya. Kita belajar lanjut yang kedua, mezbah bisa runtuh karena kelalaian. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang
dan bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Tadi dikatakan yang kedua, mezbah bisa runtuh karena kelalaian. Elia sudah mengajak, jangan dikatakan berapa lama lagi kamu berlaku timpang, bercabang hati. Tapi rakyat tidak menjawab. Seringkali kita ingin melihat mujizat, bahkan pemulihan dalam keluarga, dalam pelayanan, dan jawaban-jawaban doa kita. Tetapi yang renungan malam hari ini, Tuhan ingatkan terlebih dahulu mengajak kita memeriksa kembali keadaan mezbah kita. Apa yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Apakah mezbah doa kita masih menyala? Apakah kita masih menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan? Apakah penyembahan kita masih sungguh-sungguh? Ataukah mezbah itu mulai runtuh? Runtuh karena apa? Mungkin karena kesibukan, mungkin karena kekhawatiran, atau kompromi dengan dunia. Yuk, kita periksa mezbah kita kembali. Jangan sampai runtuh. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas, yaitu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Dan yang kedua, mezbah bisa runtuh karena kelalaian. Dan yang ketiga, mezbah yang dipulihkan mendatangkan api Tuhan. Jadi kalau mezbah itu sudah diperbaiki, doa-doa kita lewat mezbah kita, penyembahan sudah diperbaiki, itu dikatakan mendatangkan api Tuhan. Contohnya tadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Air aja bisa habis dengan api. Ketika Elia memperbaiki mezbah, api Tuhan turun. Dikatakan di ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, benar dia Tuhan. Tuhan dialah Allah. Tadi ayat sebelumnya Elia tanya kan sama orang-orang yang ada di sekitar situ. Baal-Baal yang ada 450 sekian. Dan Asyera ada 400 sekian. Dikatakan, Elia katakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat nggak jawab, cuma diam. Nah, dikatakan ketika Elia memperbaiki mezbah, api Tuhan turun. Nah, di ayat 39 dikatakan seluruh rakyat waktu api turun, baru mereka berkata, iya benar dia Tuhan. Nah, sebelumnya Elia katakan, kalau Allah yang kamu sembah bisa mendatangkan api, dialah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memanggil Baal dari pagi, dikatakan firman Tuhan, sampai tengah hari, tetapi nggak ada suara. Baalnya diem. Dikatakan sampai kerasukan, tidak ada suara juga. Ya orang Baalnya mati. Bagaimana bisa ada suara? Lalu Elia memperbaiki mezbah. Elia mengambil yang pertama apa? Batu. Sebanyak 12. Artinya sebanyak 12 suku bangsa Israel. Yang kedua, dia susun kayu api. Jadi ada batu, ada kayu api disusun di atas batu-batu itu. Terus yang berikutnya dia ambil lembu, dia potong, dia taruh di atas kayu api. Lanjut lagi dia ambil 4 buyung isi air. Itu
4 buyung bukan hanya sekali aja di ini, tapi dikatakan firman Tuhan 3 kali, berarti 12 buyung air itu ditaruh di atas korban yang tadinya batu, terus ada potongan kayu api, terus ada lembu. Bayangkan saudara, seharusnya kan yang ditaruh itu korek api supaya menyala, tetapi air di sekelilingnya itu air. Luar biasa firman Tuhan. Elia berdoa di ayat 36, dia katakan gini, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini biarlah semua orang mengetahui bahwa Engkaulah Allah dan aku adalah hamba. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara." Jadi Elia ini dia tidak menyombongkan diri ya. Dia tetap berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Hari ini dikatakan supaya semua orang yang ada di sekitar itu mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Sedangkan saya, Elia, saya ini hamba yang melakukan segala perkara. Kita belajar seperti Elia. Ketika mujizat yang hendak Tuhan lakukan lewat kita, tetap katakan, kami ini adalah hamba, hambanya Tuhan. Kita tidak boleh bermegah, segala sesuatu kita yang kerjakan, bukan. Kita ini hanya alat, hanya hamba. Semua yang melakukan Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu turunlah api. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Api Tuhan turun setelah mezbah diperbaiki. Jadi sekali lagi, kalau mezbah tidak diperbaiki, tidak akan terjadi pemulihan. Kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Bahkan bangsa Israel tidak ada pemulihan. Tetapi ketika mezbah yang sudah runtuh tadi diperbaiki dengan Elia, dia menaruh batu, menyusun, ya, artinya dengan rasa rendah hati, dia katakan bahwa semuanya atas kehendak Tuhan. Api Tuhan turun. Hati bangsa Israel dipulihkan. Artinya apa, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan? Pemulihan hubungan dengan Tuhan membuka jalan bagi pemulihan hidup. Malam ini Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya dan memperbaiki mezbah yang mungkin mulai rusak. Mari bangun kembali kehidupan doa, penyembahan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab ketika mezbah dipulihkan, api Tuhan akan kembali menyala dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, jangan hanya mencari api Tuhan, tetapi perbaiki terlebih dahulu mezbah yang telah runtuh. Ketika mezbah dipulihkan, gaya hidup kita akan berbeda, yaitu doa menjadi hidup, iman kita menjadi kuat walaupun masalah belum selesai. Bahkan penyembahan kita akan menjadi lebih sungguh-sungguh. Dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Sebagai penutup, api Tuhan turun bukan pada mezbah yang diabaikan, tetapi ada mezbah yang diperbaiki dan dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.